Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alaturido, nomor induk mahasiswa 203200231. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Setiawan, NIM 203200232. Saya Nikmatul Kusna, NIM 203200213. Saya Muhammad Aziz Alasan, NIM saya 203200204. Nana Hidayatul Syamsiah, NIM 203200211. Satu, frase juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif, atau lazim juga disebut sebagai gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Menurut Profesor Muhammad Ramlan, frase adalah satuan gramatikal yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas sebagai fungsi atau jabatan. Artinya, sebanyak apapun kata tersebut asal tidak melebihi jabatannya sebagai subjek, predikat, objek, lengkap ataupun keterangan, maka masih bisa disebut frase. Contoh, gedung sekolah itu, yang akan pergi, sedang membaca. Jika contoh itu diletakkan pada struktur kalimat, kedudukannya tetap pada satu jabatan saja. Contoh, gedung sekolah itu subjek, luas, predikat. Dia subjek, yang akan pergi, predikat. Besok keterangan, bapak subjek, sedang membaca, predikat. Koran sore, objek. Klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Jadi, dalam klausa itu atau satuan gramatikal itu mempunyai kelompok kata yang sekurang-kurangnya yaitu subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Jadi mempunyai potensi sekelompok itu tadi yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat itu mempunyai potensi yang menjadi kalimat. Klausa juga merupakan unsur kalimat karena sebagian besar kalimat terdiri dari dua unsur, ya, terdiri dari dua unsur. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Namun demikian, subjek sering juga dibuang, misalnya dalam kalimat luas sebagai akibat dari penggabungan klausa dan kalimat jawaban. Jadi dengan adanya penggabungan klausa dan kalimat jawaban, subjek juga bisa dibuang. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat baik diikuti subjek, objek, perlengkapan, keterangan atau tidak dan merupakan bagian kalimat. Penanda klausa adalah predikat. Penandanya klausa adalah predikat, ya. Yang menjadi klausa bukan hanya predikat. Jika mempunyai subjek, klausa terdiri atas subjek dan predikat. Jika mempunyai subjek, klausa terdiri dari subjek, predikat dan objek. Ya, jadi jika mempunyai subjek, ya, klausa itu terdiri dari subjek, predikat dan objek. Jika tidak memiliki objek dan keterangan, klausa terdiri atas predikat, objek dan keterangan. Demikian seterusnya. Penanda klausa adalah predikat, tetapi yang dianggap sebagai unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Ya, penandanya klausa predikat itu yang dianggap sebagai unsurnya inti, klausa adalah subjek dan predikat. Berdasarkan pengertian di atas, predikat adalah satuan gramatik yang unsur-unsurnya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, satuan gramatik itu mempunyai unsur-unsur, minimal itu terdiri dari subjek dan predikat. Dan maksimal unsurnya terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkapan, dan keterangan. Misalnya, 1. Saya makan. Setelah itu, 2. Saya sedang makan nasi. Ketiga, saya sedang makan nasi kemarin. Keempat, saya sedang memasak nasi kakakku. Jadi, dalam klausa itu adalah satuan gramatik. Klausa itu satuan gramatik yang terdiri dari unsur-unsurnya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi dalam klausa itu kan terdiri dari kelompok kata yang minimal kelompok kata itu terdiri dari subjek dan predikat yang bisa dalam kelompok itu berpotensi. Intinya dalam kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Ya, seperti itulah. Selanjutnya, kalimat-kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat dalam ragam resmi baik lisan maupun tulisan sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat.
Sebuah kalimat panjang atau pendek harus terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pendek menjadi panjang atau berkembang karena diberi tambahan-tambahan atau keterangan-keterangan pada subjek, pada predikat, atau pada keduanya. Contohnya, dia sudah pergi dan kami akan berlibur ke Bali. Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1988 dinyatakan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, dan diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau asimilasi bunyi. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Ini adalah perbedaan fungsi-fungsi kalimat SPOK pelengkap. Yang pertama adalah subjek. Subjek berfungsi sebagai pokok kalimat. Pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah ibu menyapu. Subjek dari kalimat ini adalah ibu. Selanjutnya adalah predikat. Predikat berfungsi sebagai yang menjelaskan subjek. Contohnya ibu menyapu. Yang menjadi predikat dari kalimat di sini adalah menyapu. Selanjutnya adalah objek. Objek berfungsi sebagai pelengkap predikat. Contohnya adalah ibu menyapu lantai. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan berfungsi sebagai yang menerangkan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah susunan kalimat. Contohnya ibu menyapu lantai pagi hari. Yang menjadi keterangan adalah pagi hari. Selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi atau pemanis dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah ibu menyapu lantai tadi pagi sendiri. Yang menjadi pelengkap di sini adalah sendiri. Di sini saya akan menyampaikan pola kalimat SPO Pelka. Saya mencontohkan kalimat Ibtu Polisi Hayat AR terharu mendengar putrinya meraih nilai UN tertinggi se-Provinsi Lampung. Unsur Ibtu Polisi Hayat AR merupakan subjek karena menjawab pertanyaan siapa. Siapakah yang merasa terharu? Jawabannya adalah Ibtu Polisi Hayat AR. Sedangkan unsur terharu mendengar merupakan predikat karena merupakan kata kerja. Unsur putrinya merupakan objek karena di belakang kata kerja. Unsur meraih nilai UN tertinggi merupakan pelengkap karena berfungsi untuk melengkapi informasi dalam kalimat. Unsur se-Provinsi Lampung merupakan keterangan tempat ditandai dengan nama tempat, yaitu Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.